Ya, ini pelajaran baru ya. Deskripsi mata kuliah, saudara, saya akan berikan kemarin dulu belum saya sampaikan. Pengenalan SAD menjelaskan pengertian studi Alkitab digital dan bahan serta penggunaan alat-alat studi Alkitab digital. Akan dibahas juga tantangan dan kesempatan agar studi Alkitab digital dapat dilakukan secara aman dan maksimal. Itu deskripsi untuk mata kuliahnya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengenalan studi Alkitab digital. Ya, kemarin kita bicara tentang studi Alkitab umum, sekarang mulai masuk ke digital. Ya, oke. Di pelajaran 2 ini kita akan memahami dan mempraktekkan studi Alkitab klasik dan studi Alkitab digital serta paradigma perubahan yang dibutuhkan. Ya. Saudara, kalau kita mempelajari tentang studi Alkitab, kita tidak bisa menutup mata bahwa kita sebelum jadi digital, kita tuh sudah belajar dengan cara yang klasik. Saya menyebutnya klasik itu cara sebelum digital, ya. Oke, kita akan melihat dulu overview untuk pelajaran hari ini, pengertian studi Alkitab, kemudian pengertian studi Alkitab digital, kemudian perbedaan antara studi Alkitab klasik yang non digital dengan yang digital, lalu simulasi studi Alkitab klasik dan digital, lalu perubahan paradigma. Oke, yang pertama dulu, pengertian studi Alkitab digital. Kalau menurut sebenarnya biblical studies dalam bahasa Inggris untuk studi Alkitab itu punya makna yang banyak dan masih mengalami banyak sekali perdebatan di antara para ahli kitab, gitu ya. Tetapi saya akan mengambil hal yang sangat simpel saja untuk kita bisa mengerti, karena ini sebenarnya core, ini sebenarnya inti dari studi Alkitab digital, yaitu biblical studies is the study of the Bible. Jadi mempelajari Alkitab. Atau kalau saudara melihat dari definisi dari Wikipedia, penerapan akademis dari berbagai disiplin ilmu untuk mempelajari Alkitab, baik itu Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Kalau dikatakan penerapan akademis dari berbagai disiplin ilmu, karena memang ketika kita mempelajari Alkitab itu ada banyak ilmu yang kita harus pelajari lebih dahulu. Kalau saudara ingat, saudara harus mempelajari pengantar Perjanjian Lama, pengantar Perjanjian Baru, itu salah satu ilmu yang harus dipelajari sebelum saudara bisa melakukan studi Alkitab digital. Studi Alkitab biasa, enggak digital, baik digital atau non digital, ya. Nah, selain itu juga apa? Hermeneutik. Kemudian apa lagi? Kelas tafsir. Apalagi ada banyak, misalnya geografis atau latar belakang Alkitab, baik itu sejarah atau baik itu keadaan budaya, kemudian geografis dan lain-lain, itu perlu dipelajari dulu sebelum saudara mempelajari studi Alkitab, ya. Itu sebabnya ini penerapan dari ilmu-ilmu yang lain yang saudara pelajari di kelas-kelas, gitu ya. Ini gabungan dan saudara praktekkan itu di dalam saudara melakukan studi Alkitab. Jadi studi Alkitab itu adalah, kalau saya boleh rangkumkan dengan kata-kata sendiri, ilmu sekaligus seni mempelajari Alkitab. Kenapa dikatakan seni? Kalau ilmu tadi saudara sudah tahu ya, karena itu perlu melakukan riset, melakukan penelitian, penggalian dengan banyak disiplin ilmu yang lain, gitu ya. Nah, sekarang kenapa seni? Nah, saya akan memberikan contoh. Ada di sini yang bisa main catur. Nah, cowok biasanya bisa ya. Ya, pakai digital juga bisa. Sekarang nggak harus pakai papan catur. Nah, kalau saudara main catur, ada aturan nggak? Ya, misalnya kalau pion itu bisanya maju cuma satu langkah, baik itu miring atau lurus boleh, pokoknya satu langkah. Kalau benteng lurus, maksudnya lurus mau 3 langkah, 4 langkah boleh, selama nggak ada hambatan dia bisa lakukan itu. Kalau ada hambatan dia bisa makan, gitu kan? Ada aturannya. Kalau kuda dengan letter L. Nah, kalau ada 2 orang nih, sama-sama sudah tahu aturan catur main, aturannya sama persis.
Apa yang satu bisa menang, yang satu nggak menang? Taktik. Kenapa? Taktik, apalagi? Strategi, apalagi? Nah, itu yang dinamakan seni. Artinya apa? Walaupun kalian tahu aturannya, tetapi ketika menerapkannya, tidak semua orang pinter. Ada orang pinter sekali memainkan kuda, pakai strategi bagaimana untuk kuda bisa melakukan langkah yang sangat lincah untuk kemana-mana, gitu ya. Nah, kenapa yang satu lebih pinter? Karena dia lebih ahli menggunakan aturan-aturan itu dan menguasai strategi, menguasai taktik. Nah, sama dengan melakukan studi habitat digital. Mungkin saudara punya aturan yang sama, saudara belajar di kelas yang sama. Tetapi ketika menerapkan, misalnya contohnya saja ya, saudara kan melakukan studi habitat tujuannya untuk apa? Banyak. Salah satunya untuk menyiapkan khotbah, untuk menyiapkan renungan, ya, untuk mengajar doktrin. Kadang-kadang saudara melakukan eksegesis untuk kata-kata atau ayat-ayat tertentu yang mengajarkan doktrin itu, gitu ya. Nah, kalau sama-sama nih dua orang sudah belajar di kelas yang sama, mungkin nilainya sama di kelas. Tetapi ketika dia menyiapkan khotbah, mungkin nggak satu khotbahnya lebih bagus daripada yang lain. Padahal bukunya sama, belajarnya sama, dosennya sama. Kenapa yang satu bisa lebih pintar berkhotbah daripada yang lain? Sama seperti main catur tadi. Dia punya strategi, dia punya taktik, dia punya cara untuk bagaimana menerapkan ilmu itu bukan hanya sebatas yang dia tahu, tetapi juga dengan pengalaman-pengalaman dia itu menambah dia tahu lebih banyak, gitu ya. Nah, itu sebabnya studi Alkitab ini dikatakan seni, karena satu orang dan satu orang yang lain bisa caranya mungkin bisa beda, ya. Bukunya bisa beda, apa yang dibahas mungkin beda, tetapi seringkali hasilnya itu akan lebih baik untuk mereka yang bisa menguasai aturan dan juga menguasai bahan dan juga menguasai cara memakainya atau penerapannya, gitu ya. Jadi studi Alkitab itu bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga seni. Itu sebabnya nanti ketika saudara menerapkan ini, kita akan latihan ya. Ketika menerapkan ini ada yang pintar, ada yang tidak, padahal diajarinya sama, alatnya sama, bahannya sama, tetapi cara menerapkan bisa berbeda. Itu. Nah, karena itu saya akan berikan pengertian yang lebih luas tentang digital. Apa bedanya studi Alkitab klasik atau yang sebelum digital dengan yang digital? Nah, yang digital, studi Alkitab digital adalah ilmu dan seni mempelajari Alkitab yang dilakukan dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, yaitu dengan menggunakan alat-alat digital. Jadi sebenarnya perbedaan utama dalam studi Alkitab digital untuk studi Alkitab biasa itu adalah digitalnya. Saudara, ketika saudara memakai alat-alat yang klasik, itu saudara kebanyakan akan hanya memakai buku cetak, tidak ada yang lain, atau mungkin gambar, tapi tetap itu cetak, gitu ya. Nah, sedangkan ketika saudara masuk untuk melakukan studi Alkitab digital, itu bahan-bahannya digital. Bukan hanya bahan saja, alat-alat digital yang diciptakan untuk mempelajari Alkitab itu juga sekarang banyak banget. Ya, itu yang membuat beda. Nah, bedanya cukup huge, cukup gede banget. Kalau saudara tidak punya seni di dalam menerapkannya, ya. Karena itu kita akan melihat lebih dalam apa perbedaan studi Alkitab klasik dan studi Alkitab digital.
perbedaan antara Alkitab klasik dan Alkitab digital. Yang tadi saudara sebutkan itu sebenarnya adalah kelemahan dan kelebihan dari masing-masing. Tetapi untuk studi Alkitabnya sendiri perbedaannya cuma satu pakai buku cetak. Saudara bayangkan bapak ibu saudara atau pendeta saudara yang sudah usianya sudah di atas 60 kali ya. Kalau mereka tuh menyiapkan khotbah itu nggak ada digital, semuanya pakai kertas. Saudara bayangkan, karena ini akan menjadi salah satu tugas saudara, pakai kertas. Caranya gimana? Caranya dengan manual ya, saudara buka halamannya, saudara harus tahu bagaimana buku itu struktur buku itu apa. Caranya cari itu juga tidak semuanya mungkin tahu. Ada orang yang langsung, oh ya ini di halaman ini ada, tahu di mana ya, nggak ada buku ini, padahal ada, gitu ya. Harus melihat struktur bukunya dan bagaimana memakai buku itu, ya. Jadi tetap ada skill untuk meneliti buku. Ada karena buku minggu depan ya, saya akan pamer perpustakaan Sabda kertas. Kita punya dua, perpustakaan kertas dan perpustakaan digital. Saya minggu depan karena saya kasihan dengan teman-teman milenial atau teman-teman yang sekarang ini sekolah, mereka tuh enggak, maksudnya di STT ya, mereka itu jarang melihat buku yang benar-benar ini loh buku tafsiran, ini loh buku kamus, ini buku strong untuk leksikal dan segala macam. Mungkin saudara belum pernah lihat, paling tidak, walaupun saudara nggak harus punya, kan itu susah didapatkan. Paling tidak saudara melihat bukunya kayak apa, ya nggak? Supaya saudara punya pengetahuan, saudara punya bayangan, sudah bisa tahu. Jadi minggu depan saya akan bawa buku-buku itu, saudara boleh melihat supaya saudara tahu, gitu ya. Nah, caranya apa? Dengan manual. Cuman memang ribet, ya. Semua kelemahan tadi saudara sudah dengar kemarin dan juga saudara dulu minggu lalu dan saudara juga dengar lagi sekarang. Memang, tapi prinsip perbedaannya sebenarnya cuma satu. Yang satu pakai alat-alat dan bahan-bahan cetak. Sedangkan yang lainnya itu sama. Prinsipnya tadi pakai ilmu pengantar, pakai ilmu hermeneutik, itu semua sama. Bedanya cuma memakai alatnya. Nah tadi ada satu yang mengatakan pakai alat itu enggak selalu mudah. Sangat betul. Itu kelemahan yang paling besar untuk digital. Tidak semua orang mau atau bisa mempelajari alat-alatnya. Nah, saya bersyukur saudara masih muda semua di sini. Saudara, kebanyakan pendeta-pendeta walaupun mereka tahu keuntungan dari digital, tapi kesulitan mereka bukan tidak mau pakai, tidak bisa pakai. Karena cara mindset untuk melakukan bahan-bahan secara digital atau mempelajari dengan alat-alat digital itu perlu skill set yang baru, ya. Dan itu banyak sekali pendeta tidak mau. Nah, kedua, bedanya apa? Bahan-bahan dan alat-alatnya itu digital. Caranya gimana? Dengan cara-cara yang lazim dipakai di dunia digital. Jadi misalnya saudara harus pakai pakai fitur yang sudah tersedia, gitu ya. Fitur untuk mencari kata, fitur untuk melihat dalam bahasa leksikal untuk bahasa Ibrani, Yunani dan lain-lain itu ada fiturnya dan saudara nanti ya ketika saudara nanti mempraktekkan saudara tahu itu ribet. Kalau saudara nggak biasa, nah puji Tuhan saudara sudah biasa pakai HP, saudara sudah biasa masuk ke dunia digital sehingga jauh lebih mudah untuk saudara belajar daripada pendeta-pendeta saudara. Karena saudara sudah hidup di dunia digital, itu keuntungannya, ya. Oke. Nah, saudara ini perbedaan yang saudara siapa yang pernah tahu orang Kristen yang punya Alkitab cetak dalam lebih dari 3 versi? Oke, sekarang saya tanya dulu pertanyaan awal. Berapa versi Alkitab yang saudara sekarang tahu dalam bahasa Indonesia? 1. Ada 25 apa itu? Ada 25. Saudara kalau bisa nyebutnya 3 udah puji Tuhan. 1. Terjemahan baru. Versi mudah dibaca. Waduh, saya nggak dengar semuanya. 1 tapi yang keras. Versi yang mudah dibaca. Bahasa Indonesia sehari-hari. Yang mudah dibaca. Firman Allah yang hidup. Mudah dibaca. Versi mudah dibaca. Pak duluan.
Buka. Terjemahan lama. Masa Masa kini tidak sama dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Masa kini, bahasa Indonesia masa kini dan bahasa Indonesia sehari-hari sama. Itu terbitan dari yang tadi. Ada lagi yang tahu? Dan kan nih, lumayan nih. Ada 25 kalau saya bukan 50%. Gila. Ada lagi yang sudah tahu? Terjemahan sederhana Indonesia. Nah, banyak ya. Oke. Siapa itu semua saudara tahu karena digital kan? Pernah nggak ada pendeta saudara yang punya versi cetaknya lebih dari 3 versi? TB sudah pasti punya. Bahasa Indonesia sehari-hari pasti punya dong. Ada lagi? Terjemahan lama mungkin. Kalau saudara punya pendeta yang usianya di atas 60 tahun, mungkin bukan. Atau 70 tahun. Nah, saudara, kalaupun punya 5 versi, kalau saya ingin membandingkan Yohanes 3 ayat 16 dari masing-masing versi, gimana caranya? Buka satu-satu. Saudara bisa buka di meja yang kecil. Saudara butuh meja pingpong kali ya untuk membuka semua alat-alat itu. Kalau 3 ya berarti saudara butuh meja yang tidak terlalu besar. Tapi kalau 5 saudara kemudian terus dibuka. Setelah dibaca, pahami setelah dipahami. Kalau ada 3, gimana caranya melakukan itu? Langkahnya gimana? Dibaca 1, buka 1, terus ditutup. Oh, dikasih bookmark, dikasih pembatas buku. Terus baca sini yang 1, terus dikasih pembatas buku. Terus saudara setelah baca yang ketiga saudara lupa. Yang pertama tadi apa ya? Oh, dicatat. Ribet nggak? Saudara itu baru 3. Kalau saudara disuruh studi banding untuk 5, kita ada loh skripsi studi banding untuk masing-masing terjemahan kita. Lumayan, saudara akan kerja keras dan saudara itu kalau 1 ayat loh. Kalau saudara membandingkan 5 ayat, membatas bukunya 5, satu-satu kan? Betapa ribetnya. Saudara sangat bersyukur di dunia teknologi ini saudara diberi kemudahan. Begitu saudara memainkan fitur membandingkan, saudara bisa semua 3, bukan 3, 5, bukan 5. Bahkan kalau saudara masuk ke situs Alkitab Sabda, itu langsung ada lebih dari 10 langsung terpapar. Ya, termasuk Alkitab kuno, Alkitab bahasa Indonesia yang lama gitu ya. Itu ada Lederer, ada Kisberry, ada banyak sekali. Saudara bisa membandingkan langsung. Ya, sangat bagus sekali. Oke, integrasi ke bahan biblika juga harus dilakukan secara manual. Jadi kalau saudara mau cari topik gitu ya, misalnya topik keselamatan di Yohanes 3 ayat 16. Saudara bisa cari buku apa? Oke, saudara ingin mempelajari Yohanes 3 ayat 16. Saudara mau cari buku referensi selain membandingkan Alkitab, apalagi? Tafsiran. Ada nggak tafsiran? Buku tafsiran? Punya banyak? Jangan bilang digital dulu ya. Ini klasik, kita lagi ngomongin klasik. Pergi ke perpustakaan. Nah, kalau perpustakaannya tutup dan saudara besok akan memberikan renungan di bentar renungan. Kita kudus betul. Langsung nanti akan dapat pangsit ya. Iya. Terus susah dibaca karena fontnya kecil, ya nggak? Apa kalau saudara nggak peduli ya? Tapi kalau orang yang sudah seusia saya nggak bisa baca sama sekali.
Bahkan membaca Alkitab saja yang TB yang sekarang ini dipakai di gereja itu juga sudah tidak bisa. Saya sama sekali tidak bisa. Harus memakai kacamata. Ya. Kemudian butuh tempat studi yang luas. Ya, kayak tadi saya katakan itu baru buka kitab. Kalau buka tafsiran, buka buku pengantar, lalu buka kamusnya ada 2 atau 3. Saudara butuh benar-benar meja pingpong untuk membuka semua bahan itu, ya. Oke. Kemudian kalau digital jelas, ya, akses ke multi bahasa bukan hanya multi versi. Saudara bisa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Rote, bahasa apapun. Di Alkitab, di situs Alkitab Sabda itu ada lebih dari 50 bahasa suku yang saudara bisa akses. Dan juga multi format, saudara mau format yang tidak pakai ayat-ayat, kan saudara tahu ya, judul perikop, nomor pasal, nomor ayat itu bukan firman Tuhan, itu manusia yang menaruh di situ. Kalau saudara memakai bahan yang sangat kuno, tidak ada nomor-nomor itu, tidak ada judul perikop juga tidak ada, itu yang memberi manusia. Jadi kalau saudara ingin, saya pengen tuh baca kayak orang zaman dulu subuh-subuh gitu ya, nggak pakai nomor, nggak pakai ini, saudara bisa set digital saudara untuk dihilangkan semua nomor dan semua pasal, semua judul. Saudara langsung bisa membaca keseluruhan tanpa nomor-nomor itu. Jadi itu keuntungannya ketika digital, saudara bisa mengganti format itu dengan sangat mudah. Apalagi itu sudah disediakan oleh situs untuk menghilangkan semua nomor, ada otomatis, gitu ya. Oke. Kemudian bahan-bahan biblika sama ya, bahan biblika mahal. Saudara nomor strong. Saudara tahu nomor strong dong? Itu ada bukunya, concordance nomor strong. Itu segini loh baru. Dan kalau beli, dan itu adanya dalam bahasa Inggris, tidak ada dalam bahasa Inggris. Saudara harus beli dalam bahasa Inggris. Coba bayangkan betapa mahalnya itu, ya. Kemudian kebanyakan tadi dalam bahasa Inggris keterampilan kebanyakan hanya dimiliki oleh anak-anak STT. Kalau saudara nggak sekolah STT, saudara untuk menggali Alkitab itu nggak mudah. Karena tidak ada tuntunan, tidak ada bantuan, tidak ada bimbingan. Seperti yang saudara katakan kemarin, salah satu alasan kenapa orang Kristen tidak melakukan studi Alkitab karena tidak ada yang membimbing. Hanya anak STT, maka kita selalu menonton itu kan peranannya orang pendeta, bapak pendeta yang tahu bagaimana gitu ya. Nah itu jadi kesulitannya. Kemudian dibatasi oleh versi Alkitab. Kalau saudara tahu kamus itu kan kata-kata yang ada di dalamnya itu tergantung dari versi apa yang dipakai. Yang sekarang saudara tahu itu versi TB. Jadi semua kamus itu refernya ke Alkitab TB. Padahal kalau itu Alkitab yang lain, misalnya Alkitab yang terbuka atau Alkitab tadi versi mudah dibaca, itu kata-kata yang dipakai tidak sama, ya. Tidak sama sekali, sehingga perlu memakai kamus yang baru untuk versi tertentu dari Alkitab itu, ya. Ada yang mengatakan misalnya kata benar, orang benar dan orang saleh, ya. Yusuf yang di Matius ya dikatakan Yusuf suaminya Maria itu orang yang saleh di dalam TB. Tetapi kalau saudara melihat di dalam terjemahan baru, Yusuf adalah orang yang benar, bukan orang saleh. Beda nggak? Pengertiannya bisa ada sama, ada overlapnya, tapi ada bedanya juga. Jadi kalau memakai kamus kata orang benar, mungkin saudara akan menemukan Yusuf untuk konkordansi. Tapi ketika memakai kata orang saleh, saudara menemukan. Tapi ketika mencari kata benar, orang benar, saudara akan menemukan Yusuf. Itu ya, ya. Dan mudah berbagi. Artinya gini, kalau saudara punya bahan, misalnya kamus, saudara bagikan ke orang lain mudah sekali, ya. Kalau saudara punya buku kamus, saudara bisa kasih ke orang lain, mikir 50 kali. Karena untuk beli satu aja sudah susah, apalagi saudara kasih ke orang lain untuk dibagikan, ya. Nah, ini semua nanti saudara bisa baca karena ini sangat jelas untuk saudara. Kalau metode membandingkan versi dengan cara manual tadi ya, tapi kalau dengan cara digital itu sudah disediakan oleh komputer. Kemudian hasil harus dicatat secara manual. Kalau saudara pakai digital, saudara tinggal copy paste kan.
hasilnya copy paste lalu saudara bisa pelajari lagi, lalu saudara mengambil kesimpulan sendiri dengan kata-kata sendiri. Bukan meng-copy paste kajian ya, saudara bukan mengambil, tapi untuk dikumpulkan, dipelajari, lalu saudara baru mengambil kesimpulan sendiri. Nah, sedangkan ke semua kemudahan-kemudahan itu saudara bisa dapatkan secara digital, gitu ya. Oke, sekarang saudara mulai bisa membayangkan nggak? Kalau saya kasih saudara perikop dan saya minta saudara gimana membuat langkah-langkah untuk melakukan studi Alkitab. Saudara mulai kebayang apa yang sudah lakukan pertama, apa yang sudah lakukan kedua, apa yang sudah lakukan ketiga. Nah, saudara nanti saudara akan praktekkan ya, dan ini akan memberi nilai yang sangat cukup bagus untuk saudara. Oke, kita akan melakukan simulasi studi Alkitab cetak dan digital. Langkah-langkahnya, saya akan memberikan secara singkat. Langkah-langkahnya kira-kira saya akan membuat ini sebagai langkah-langkah yang sangat simpel karena saya tidak ingin membuat saudara pusing. Saya akan memakai kata-kata juga yang sangat sederhana. Yang pertama, ketika saya kasih saudara perikop, baca cepat. Ya, saudara baca. Kenapa saudara baca cepat? Jangan langsung begitu baca langsung ayat 1, wah dibukukan terus ayat 1. Saudara akan kehilangan konteksnya. Jadi cara yang terbaik saudara membaca seluruhnya dengan cepat. Untuk apa? Mengenal seluruh teks dulu. Setelah itu saudara baca teliti, baca untuk mencari hal-hal yang perlu, yang penting perlu diteliti dan yang penting. Misalnya kata-kata kunci yang masuk di dalam ayat-ayat tersebut, kata-kata yang diulang-ulang biasanya itu dianggap penting. Kemudian kata-kata yang sulit dimengerti, kemudian kata-kata yang punya makna yang tinggi untuk apa yang saudara lihat dalam seluruh konteks gitu ya. Untuk tahu apa? Oh, ini saya perlu buka buku pengantar nih untuk tahu tentang ini, misalnya tentang sejarah, tentang misalnya perkawinan di Kana. Saudara harus tahu latar belakang perkawinan zaman dulu di Israel itu seperti apa. Saudara harus membuka kamus, saudara bisa membuka ensiklopedia untuk tahu lebih banyak tentang perkawinan, ya. Jadi baca dengan teliti, lalu mulai temukan kata-kata yang sulit-sulit. Nah, apa yang penting atau kata yang sangat memberi pengaruh pada seluruh teks gitu ya. Kemudian baca dengan dicatat. Jadi jangan cuma dibaca toh terus mencoba mengandalkan ingatan manusia yang sangat terbatas ini untuk mengingat seluruh kata-kata itu. Coba dicatat, baik itu lewat HP atau lewat kertas, tidak masalah. Kemudian setelah saudara mengumpulkan kata-kata yang penting itu, saudara mulai tahu ini isu utama di dalam perikop ini apa. Lalu saudara mulai mencari definisi kalau dianggap itu perlu tahu dengan tepat. Misalnya kata baptis, misalnya kata keselamatan, misalnya kata pembenaran. Saudara cari kamus, bisa kamus teologi, bisa kamus Alkitab, gitu ya. Saudara bisa cari tahu. Kemudian setelah meneliti hal yang penting supaya saudara tahu lebih dalam, saudara cari artinya, ya, cari artinya. Apa arti? Nah, kata-kata itu tadi kan saudara cuma ambilin ya, dan itu kadang-kadang saudara harus hati-hati untuk tidak keluar dari konteksnya. Nah, untuk mencari arti kembalikan lagi ke teks. Setelah saudara mengetahui arti dari macam-macam kata-kata yang penting itu, lalu saudara mulai bertanya, tadi kan apa yang dikatakan di teks? Sekarang apa artinya? Setelah saudara membaca, setelah tahu kata-kata penting itu, lalu tempatkan kembali di seluruh ayat-ayat itu, lalu saudara mulai tanya pada diri sendiri, lalu apa arti teks ini? Lalu apa arti pengajaran yang ada di dalam perikop ini, gitu ya? Lalu yang terakhir cari pelajaran apa yang saudara dapat? Setelah saya tahu artinya, oh seluruh perikop ini sedang mengajarkan 1 tentang dosa, 2 tentang pembenaran, misalnya 3 tentang apa. Saudara mulai melihat keseluruhan itu dengan cara yang sangat bagus. Oh, tentang dosa saya mempelajari bahwa dosa itu bla bla bla. Oh, tentang pembenaran saya tahu bahwa semua orang sudah jatuh dalam dosa dan perlu dibenarkan oleh Allah, dan hanya Allah yang bisa membenarkan. Gitu ya, saudara bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saudara pelajari. Cukup jelas? Cukup jelas langkah-langkah ini? Ya, oke. Nah, saya akan kasihkan contoh ya. Misalnya Roma 1 ayat 16-17, karena itu ayat yang sangat sedikit ya. Di dalam satu perikop itu cuma
ayat, saudara baca dengan cepat, lalu baca juga dengan teliti. Catat hal-hal yang penting, misalnya nih, kata-kata yang penting, nggak keluar. Kata-kata yang penting untuk keyakinan, Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan, kebenaran Allah, iman, orang benar. Itu kata-kata penting yang saya ingin beri. Saya bisa buka kamus, saya bisa buka kamus teologia, saya bisa buka kamus bahasa Ibrani Yunani, karena ingin tahu ini iman ini dalam bahasa Ibrani Yunani apa, lalu definisinya apa dalam bahasa Yunani itu ya. Kemudian Injil juga, Injil itu artinya apa? Saudara bisa cari juga dalam bahasa Yunaninya, saudara lihat, kemudian saudara lakukan komparasi atau pembelajaran lebih dalam lagi. Jadi cari definisi dan cari artinya, kata-kata yang saudara sudah kumpulkan itu. Lalu saudara mulai mendapatkan artinya. Oh, ayat ini berbicara banyak tentang bagaimana Injil itu punya kuasa untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena Injil itu adalah kata-kata firman Allah yang punya kuasa untuk mentobatkan orang, untuk membuat orang mengerti akan panggilan hidupnya dan bagaimana mengerti bahwa dia orang berdosa. Itu Injil yang bisa menolong dia. Nah, pelajaran apa yang didapat? Pakai alat-alat studi yang tepat untuk saudara menggali itu lebih dalam. Dan setelah menggali dari beberapa buku yang saudara dapatkan, lalu saudara akan menyimpulkan dari semua buku-buku yang sudah saya kumpulkan informasinya, saya mengambil kesimpulan dan saya mengambil pelajaran apa yang penting dari dua ayat ini. Gitu ya? Tidak? Nah, oke. Sekarang saudara akan diminta untuk melakukan hal yang sama yang sudah saya lakukan ini dengan perikop yang lain. Saudara tidak perlu memakai ilmu hermeneutik, karena saya tahu tingkat 1 mungkin belum mendapat hermeneutik. Sudah? Apalagi? Saya tidak menginginkan saudara mendetail oke kata-kata ini yang didapat, ini artinya apa, enggak. Tapi langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya. Kalau saudara dikasih teks itu, disuruh melakukan studi Alkitab, langkah apa yang saudara ambil? Oke, pertama, saya akan lakukan ini. Kedua, saya lakukan ini. Ketiga, saya lakukan ini. Keempat, lakukan ini. Kelima, sampai seterusnya, sampai selesai. Langkahnya apa saja yang saudara lakukan? Tapi dengan sedikit catatan, saudara lakukan seakan-akan saudara tidak punya alat digital. Bayangkan kalau saudara itu menjadi bapak ibu pendeta yang di gereja saudara yang sudah sepuh, tidak punya alat digital sama sekali. Gimana caranya, langkahnya? Lalu bandingkan dengan yang digital. Bandingkan langkah dengan yang klasik dengan yang digital itu apa bedanya? Nah, saudara melakukan dua-duanya dulu untuk bisa membandingkan. Jadi saudara akan diberi satu perikop, lalu saudara harus melihat ini kalau langkah klasik, ini langkahnya begini. Kalau digital, langkahnya begini. Oke? Dan alat-alat apa yang saudara pakai? Oke, langkah pertama itu nggak perlu alat. Karena tadi kan langkah pertama apa? Baca cepat. Kalau baca cepat saudara nggak perlu alat kan? Perlu hanya Alkitab saja. Jadi alatnya adalah Alkitab, ya misalnya. Kalau saudara klasik baca Alkitab bisa dengan 2 atau 3 versi dengan membandingkan, kan? Nah, bisa tidak? Berarti kalau ya perlu cari Alkitab yang cetak, yang dalam versi ini yang ada gitu ya. Atau kalau saudara pikir kalau nggak ada ya berarti udah tergantung dengan satu ini gitu ya. Kalau nggak ada ya sudah mati hidup ya dengan satu versi ini gitu ya. Nah, nanti saudara bikin juga dengan perikop yang sama tapi dengan langkah yang digital. Kalau digital pasti akan jauh lebih rumit karena ketersediaan bahan banyak. Sehingga langkah-langkahnya pergi ke situ sini, pergi ke sini, cari bahan ini, cari bahan itu. Bahannya paling tidak saudara harus tahu ya bahan apa. Saudara tidak perlu tahu situsnya apa, tapi cari situs Alkitab yang ada ini. Saudara nggak perlu tahu nama situsnya, saudara nggak perlu cari sekarang dengan HP. Saudara
nggak perlu. Hanya perlu jenis bahannya apa dan carinya di mana. Oke? Ada pertanyaan? Kita akan luangkan cukup waktu banyak di sini dan saudara akan diberikan pembimbing tadi dari Sabda untuk saudara bisa melakukan itu. Kalau ada pertanyaan silakan tanya kepada pembimbing saudara. Oke? Oke, saudara punya kertas? Atau punya HP? Oke, saudara sudah tahu kelemahan dari HP ya, akan memberikan distraksi. Jadi kuasai diri, tahan diri untuk tidak membuka HP, tidak membuka WA, tidak membuka yang lain selain yang saudara sekarang sedang lakukan. Oke? Oke. Jadi saudara akan lakukan ini di dalam grup. Satu grup akan 4 orang, ya, dan beda tingkat, tidak boleh cross tingkat, karena kemungkinan pengetahuan dari tingkat 4 dan tingkat 1 beda, atau tingkat 2, tingkat 3 beda. Jadi saya ingin saudara lakukan itu dengan kelompok dari tingkat yang sama, ya. Jadi saudara akan membahas Yohanes 7 37 sampai 44, tapi saudara tidak perlu melihat ayat itu secara detail ya. Maksudnya di dalam ayat itu ada apa? Oh, misalnya ada nama kota. Oh, berarti ini bisa cari di alat yang digunakan apa? Kalau ada kota, nah Bible map misalnya, itu ya. Jadi tidak perlu, oke, kata ini misalnya kata Galilea harus cari, tidak usah Galileanya, nama tempat dengan memakai alat studi Alkitabnya apa, ya. Jadi tidak perlu rincian dari ayatnya itu, hanya untuk guideline saja. Ada nama orang, ada nama tempat, ada istilah-istilah teologis, ada cerita di situ yang saudara lihat mungkin perlu untuk dimengerti dengan lebih baik. Jadi langkah-langkah penelitian teksnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, bahan-bahan referensi yang dipakai apa. Langkah 1 misalnya nggak perlu pakai buku, ya nggak usah. Kalau saudara, oh ini langkah 1 perlu pakai buku, bukunya apa? Bukunya saudara nggak perlu bilang judulnya, tapi kategorinya. Oh ini cari buku kamus apa? Kamus Alkitab atau kamus teologi. Itu ya. Cukup jelas? Oke, lalu kalau digital, nah ini yang nanti kalau saudara membandingkan yang bagian digital, langkah pertama digunakan alatnya apa? Misalnya pakai software Alkitab, pakai aplikasi atau pakai situs. Kalau saudara tahu, kalau tidak apa-apa. Alatnya yang dipakai itu sama dengan yang punya bahan referensinya. Gitu.
Ya, oke. Ini adalah slide yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini. Tadi dari pengalaman saudara membuat langkah-langkah, sulit tidak? Sulit. Sulit yang klasiknya atau yang digital? Oh gitu ya. Jadi ada yang klasik, ada yang digital sulitnya. Jadi dua-duanya sulit. Ya. Nah, saya ingin saudara melakukan langkah yang non digital atau yang klasik supaya saudara itu bisa melihat perubahan antara yang klasik sampai menjadi yang digital. Saya tahu saudara masih bingung nggak? Nanti dari hasil laporan saudara saya akan lihat apakah saudara ternyata masih bingung membedakan antara dunia digital dengan dunia klasik. Ya. Nah, oke. Untuk itu, ini adalah slide terakhir yang saudara perlu pelajari. Saya lihat saudara hidup di dua dunia, ya kan? Antara dunia digital dan dunia klasik. Saya melihat STT ini, menurut saudara STT ini STT digital atau klasik? Klasik. Apa tandanya? Apa buktinya? Di surat perpus. Semuanya masih berorientasi pada buku. Masih punya dosen. Ya, saudara. Ini salah satu yang menjadi beban kami, gitu ya. Nanti ke depannya kira-kira kita akan kembali ke klasik atau akan ke digital? Mungkin 10 tahun lagi kita akan kembali ke klasik. Mungkin. Itu penilaian dari mana? Saudara, kertas itu dibuat dari apa? Kayu dapat dari mana? Pohon di dunia tambah banyak atau tambah sedikit? Jadi kemungkinan kita akan kembali ke dunia klasik lagi mungkin. Kemungkinan besar tidak. Masa kamu mau balik lagi ke mana? Masuk akal nggak? Ya. Nah, saudara, ke depan itu akan lebih banyak ke digital. Bukan hanya digital, bahkan ke robot. Saudara, saya nggak tahu saudara ngikutin teknologi atau tidak. Nggak mungkin kita akan kembali ke masa lalu. Kita akan maju terus ke depan. Termasuk sekolah ini pelan-pelan dan pasti harus mulai masuk ke dunia digital. Nggak bisa terus-menerus bertahan di sini karena tidak mungkin. Saudara nanti keluar dari sekolah ini, saudara akan menghadapi dunia digital atau dunia klasik. Digital, semua anggota saudara akan digital. Tidak mungkin saudara kembali lagi ke klasik. Oke? Nah, gimana caranya memiliki paradigma perubahan dari klasik ke digital? Karena saudara saya lihat di kampus saudara masih klasik, tapi kalau saudara hidup di luar kampus atau bukan kehidupan sehari-hari, saudara sudah masuk ke digital. Jadi saudara masih mendua hati, gitu ya. Nah, bagaimana untuk masuk ke dunia digital? Oke, yang pertama, saudara untuk membuka diri. Saudara melihat masih ada banyak orang Kristen yang membenci dunia digital? Ya. Apa buktinya? Gereja kalau tidak bawa Alkitab kertas nggak boleh masuk, misalnya ya. Terus di gereja tidak boleh buka HP sama sekali, untuk baca Alkitab pun nggak boleh, ya. Itu artinya masih apa? Masih sungkan untuk masuk ke dunia digital. Jadi sekarang harus mau membuka diri, jangan membenci digital. Nanti kita semua akan pindah ke digital, suka tidak suka akan masuk ke dunia digital. Gak mungkin kita akan kembali. Sudah, jangan buka HP ya, karena saudara udah diperingatkan kalau lagi kuliah saudara nggak boleh buka HP, ya. Ini nanti akan saudara dapatkan PPT-nya, jadi saudara nggak perlu mencatat juga, ya. Oke, kedua, saudara harus mau belajar. Perlu skill baru untuk masuk ke dunia digital. Saudara mengatakan, oh ada Google, itu terbatas sekali. Saudara harus mempelajari pemakaian bagaimana menggunakan software Alkitab, bagaimana menggunakan situs Alkitab, bagaimana menggunakan aplikasi Alkitab, ya. Terus pelajari manfaatnya. Saudara mungkin gereja saya juga masih klasik kok. Ya, sampai kapan? Itu gerejanya, tapi jemaatnya mungkin tidak, ya. Jadi mulai mempelajari manfaatnya, khususnya di dalam melakukan studi Alkitab.
digital jauh lebih kaya dalam bahan-bahan dan dalam hal alat untuk memakai menggali Alkitab. Dan saudara tahu, sekarang yang bisa menggali Alkitab bukan cuma saudara. Jemaat kemungkinan jauh lebih pintar daripada saudara. Kenapa? Karena semua alat di sana, apakah yang boleh mengakses hanya orang STT? Tidak. Jemaat semua bisa. Di digital juga banyak sekali tutorial bagaimana memakai, bagaimana mempelajari Alkitab, bagaimana menafsir Alkitab, banyak banget bahan di sana. Jadi sekarang saudara bukan orang yang paling pintar untuk memahami Alkitab di gereja saudara. Jemaat kemungkinan jauh lebih pintar daripada saudara. Kalau saudara nggak mau belajar, saudara nggak mau masuk ke dunia digital, saudara akan kalah. Bahkan sekarang ya banyak jemaat tidak mau pergi ke gereja. Tanya alasannya apa? Di internet udah banyak, Bu, saya bisa belajar sendiri jauh lebih dalam daripada pendeta saya. Pendeta saya ngomong hal-hal yang gak relevan dengan dunia ini. Di dunia internet banyak sekali bahan yang saya bisa dapatkan. Bahkan pembicara internasional, ya Pak, saya bisa mengakses orang-orang terkenal di seluruh dunia, khotbah-khotbah mereka. Kalau dibandingkan dengan khotbah di pendeta saya, udah jelas pasti beda. Nah, karena itu saudara harus belajar digital, bukan untuk menarik semua jemaat ke digital, tidak, tapi untuk melihat bagaimana memperlakukan jemaat di zaman digital ini. Nggak bisa kayak dulu lagi. Dulu semua jemaat kalau mau tanya apa-apa pergi ke pendeta, ya Pak. Sekarang ada nggak yang pergi ke pendeta? Pergi ke Google aja banyak kok jawabannya. Kan pergi ke pendeta juga belum tentu ada waktu. Pendeta juga kadang-kadang malah tidak tahu apa yang saya kumpulkan. Saudara sekarang harus punya attitude yang berubah, tidak boleh merendahkan jemaat. Pada saat yang sama, saudara harus punya nilai plus sehingga jemaat itu masih melihat kepentingan ada di gereja. Kalau tidak, gereja betul-betul akan ditinggalkan. Ya. Kemudian keterbukaan membutuhkan saling belajar. Kalau yang di kiri itu semuanya saudara lakukan secara pribadi, perubahan dari dalam. Kalau yang kanan itu perubahan keluar. Saudara harus mulai terbuka, nggak bisa belajar sendiri. Belajar dengan lebih banyak orang lebih baik daripada sendiri, ya. Orang lain tahu bahan lebih banyak tentang internet, dan saudara punya tahu kalau digabung menjadi lebih banyak. Kemudian berkomunitas, bentuk kelompok yang cinta Alkitab sehingga saudara semakin getol untuk belajar Alkitab. Tidak harus dengan sesama pendeta. Bahkan dengan jemaat pun saudara bisa belajar bersama-sama. Bahkan kadang mereka punya pengetahuan yang lebih banyak karena mereka punya waktu membaca di internet, mendengarkan khotbah lebih banyak mungkin daripada saudara. Ya. Kemudian penjangkauan. Setelah saudara melakukan penggalian studi Alkitab, saudara sekarang tidak hanya untuk gereja saudara saja, bisa untuk seluruh dunia. Saudara bisa bikin situs pribadi, saudara bisa bikin blog pribadi untuk saudara pasang, sehingga lebih banyak orang mendapatkan berkat dari apa yang saudara dapatkan, gitu ya. Nah, karena itu saudara-saudara, saya sangat mengharapkan saudara sekarang mulai melihat, kita akan pindah di dunia digital. Kemarin masih melihat antara dua-duanya, lihat perbedaannya. Tapi ke depan setelah ini kita akan jauh banyak melihat yang digital. Oke? Terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai minggu depan